Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Firmansyah SPD sebagai Guru Pengampu Bahasa Indonesia kelas 11 4.2 serta pembimbing dalam proses penyusunan karya tulis ini. Nama saya Mustika Dwianda Parameswari Aji. Nama saya Salwa Iknanti. Dalam video ini kami akan mempresentasikan karya tulis kami dengan judul Pengaruh Fenomena Westernisasi Terhadap Gaya Hidup Remaja. Masa remaja merupakan fase transisi dari anak-anak menuju kedewasaan. Proses transisi ini melibatkan eksperimen dengan berbagai peran dan gaya hidup sebagai bagian dari pencarian nilai-nilai yang mereka anut dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Adapun remaja umumnya memiliki keingintahuan yang besar, yang mana jika tidak diiringi dengan emosi yang matang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, terutama gaya hidup. Dalam era globalisasi, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini mengakibatkan arus informasi yang tidak terkontrol dan membuat remaja lebih terbuka terhadap budaya asing, khususnya budaya barat. Proses ini yang dikenal dengan budaya westernisasi. Meskipun ada manfaat seperti peningkatan cara berpikir, inovasi, adopsi budaya barat yang berlebihan dapat mengancam nilai-nilai lokal dan mengurangi rasa nasionalisme. Dampak negatifnya juga terlihat dalam perilaku menyimpang seperti konsumsi berlebihan, merokok, clubbing, seks bebas, dan narkoba, yang banyak melibatkan remaja. Peran remaja di negara kita sangat penting, sehingga isu westernisasi menjadi topik yang selalu relevan dan sering dikaitkan dengan masalah yang dihadapi generasi muda. Tim penulis akan mengeksplorasi pengaruh westernisasi terhadap gaya hidup remaja dengan mengidentifikasikan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana fenomena westernisasi mampu mempengaruhi gaya hidup remaja. Tujuan dari pembuatan karya tulis ini adalah untuk memahami bentuk westernisasi dan pengaruhnya dalam ruang lingkup kehidupan remaja. Untuk mengumpulkan data, tim menulis menerapkan 3 metode. Pertama, observasi langsung di tempat-tempat yang sering dikunjungi remaja seperti kafe, pusat perbelanjaan, dan sekolah. Kedua, kuesioner yang disebarkan melalui formulir online kepada responden. Terakhir, studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen yang relevan, termasuk jurnal, artikel, makalah, dan laporan tentang westernisasi dan gaya hidup remaja. Seperti yang telah kami bahas di bab 1, westernisasi adalah proses meniru budaya barat. Oleh karena itu penting untuk menjabarkan definisi dan beragam bentuk budaya. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal dan mencakup semua yang berkaitan dengan budi dan juga akal manusia. Penjara Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui pembelajaran. Kebudayaan adalah produk manusia yang juga membentuk kehidupan sehari-hari mereka. Manusia dianggap sebagai makhluk simbolik yang kaya akan simbol dan merupakan bagian dari budaya yang membentuk kehidupannya. Dalam karyanya, Penjara Ningrat menguraikan kebudayaan dalam 3 kategori, yaitu wujud ideal atau gagasan, aktivitas atau tindakan, dan artefak atau fisik. Pertama, wujud ideal adalah aspek kebudayaan yang abstrak, berupa kumpulan gagasan atau ide yang ada dalam pikiran kelompok. Gagasan-gagasan ini saling terhubung dan membentuk sistem yang dikenal sebagai adat istiadat. Meskipun tidak dapat dilihat secara fisik, gagasan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia, contohnya dalam norma, nilai, peraturan ideologi, dan karya sastra. Kedua, wujud aktivitas adalah manifestasi nyata dari gagasan dalam bentuk perilaku konkret. Ini mencakup tindakan individu dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang, membentuk pola yang dapat dikenali. Contoh dari wujud ini adalah upacara pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Ketiga, hasil dari kombinasi gagasan dan tindakan adalah artefak, yang merupakan produk fisik dari aktivitas manusia berdasarkan ide dan norma. Artefak mencakup semua objek fisik yang dihasilkan manusia sebagai manifestasi pengetahuan, teknologi, dan seni, seperti senjata tradisional, lukisan, dan juga wayang kulit. Ketika wujud kebudayaan yang diidentifikasi Penjara Ningrat ini saling terkait dan membentuk kesatuan yang kompleks. Wujud ideal menjadi acuan bagi aktivitas, sementara aktivitas menghasilkan artefak fisik. Hubungan antara ketiga wujud ini bersifat hierarkis dan saling mendukung. Westernisasi secara harfiah berarti membaratkan, yang mana berasal dari kata westernize. Fenomena ini merupakan bentuk asimilasi yang bertujuan memperkenalkan praktik peradaban barat di Indonesia. Proses ini menciptakan kondisi yang mirip dengan yang ada di dunia barat, sehingga masyarakat mengadopsi cara hidup dan budaya barat. Eropa dan Amerika sering dianggap lebih maju, sehingga banyak orang terpengaruh untuk meniru gaya hidup mereka. Namun, banyak perilaku dan aspek budaya mereka yang bertentangan dengan norma masyarakat kita. Penerimaan nilai dan praktik budaya seringkali dilakukan secara berlebihan tanpa penyesuaian dengan budaya lokal. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa westernisasi dimulai bersamaan dengan kolonialisme dan imperialisme, yang ditandai oleh kedatangan bangsa asing. Pada masa itu, pedagang dan misionaris para pembawa nilai, teknologi, dan sistem perdagangan yang berbeda dari budaya lokal. Kehadiran kebijakan politik etis Belanda pada abad ke-19 semakin memperkuat modernisasi dengan pendirian sekolah-sekolah modern, pengenalan bahasa asing, dan pembentukan pers cetak yang membentuk pola pikir baru di kalangan intelektual pribumi, memicu lahirnya pergerakan nasionalisme. Perkembangan teknologi digital telah secara drastis mengubah cara kita mengakses media
Saat ini, media sosial menjadi sarana utama dalam menyebarkan budaya barat. Dengan algoritma yang menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna, platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X berperan penting dalam membentuk pandangan dan aspirasi masyarakat terhadap tren global. Media sosial kini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai tempat bagi individu untuk membangun citra diri. Ini bisa berbahaya bagi remaja, terutama generasi Z yang tertumbuh di era digital. Mereka cenderung menjadikan budaya barat sebagai acuan untuk menentukan identitas dan tetap relevan dalam lingkungan sosial. Fenomena ini mirip dengan FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu kecemasan saat merasa tertinggal dari berita dan tren terbaru. Jika pada masa kolonialisme, penjajah berperan sebagai pelopor budaya barat, para influencer dan pembuat konten mengambil alih peran tersebut di zaman modern ini. Seperti namanya, influencer, bertujuan untuk mempengaruhi. Namun, apa yang mereka tawarkan seringkali tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Mengutip pendapat Asel, gaya hidup diidentifikasi melalui bagaimana orang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Perilaku yang terlihat dalam gaya hidup adalah hasil kombinasi kebiasaan, cara-cara yang disepakati untuk melaksanakan sesuatu, serta tindakan yang direncanakan. Perubahan gaya hidup dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Faktor internal mencakup sikap, pengalaman, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi yang menentukan bagaimana individu merespons lingkungan. Di sisi lain, faktor eksternal yang berasal dari interaksi sosial meliputi keluarga, kelompok, acuan kelas sosial, dan budaya yang membentuk preferensi dan keputusan individu. Misalnya, seseorang dengan konsep diri yang kuat cenderung lebih selektif terhadap pengaruh sosial, sedangkan individu yang ingin mencapai status sosial mungkin lebih mudah terpengaruh oleh tren budaya. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang remaja. Secara etimologis, remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescen, yang memiliki makna tumbuh atau mencapai kedewasaan, yang mana proses perkembangan mencapai kedewasaan ini diiringi dengan perubahan biologis, sosio-emosional, dan juga kognitif. Harlock mengungkapkan beberapa ciri khas masa remaja. Salah satunya adalah ketidakrealistisme. Pada fase ini, remaja cenderung melihat kehidupan dari sudut pandang pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan pandangan orang lain atau kenyataan. Mereka sering menilai segala sesuatu berdasarkan emosi yang dapat mempengaruhi cara pandang mereka. Emosi yang belum stabil menambahkan kompleksitas ini. Selain itu, remaja seringkali melihat diri dan orang lain sesuai harapan mereka, bukan kenyataan. Ciri penting lainnya adalah pencarian identitas. Erik Erikson menyatakan bahwa remaja berada dalam fase identitas versus kebingungan peran, yang berjuang untuk memahami diri dan bagaimana mereka ingin diterima oleh masyarakat. Proses ini dimulai di akhir masa kanak-kanak, yang mana penyesuaian dengan norma kelompok menjadi lebih penting daripada sikap individual. Meskipun penyesuaian awal sangat penting, seiring waktu remaja mulai mencari identitas yang membedakan mereka dari yang lain. Ketidakjelasan dalam status ini dapat menyebabkan dilema dan juga berpotensi memicu krisis identitas. Ketika usia kematangan semakin dekat, remaja sering merasa gelisah untuk melepaskan citra masa belasan tahun dan menunjukkan bahwa mereka hampir mencapai kedewasaan. Dalam proses ini, mereka cenderung berfokus pada perilaku yang diasosiasikan dengan status dewasa seperti merokok, mengonsumsi alkohol, menggunakan zat adiktif, dan terlibat dalam aktivitas seksual. Mereka percaya bahwa tindakan-tindakan ini akan menciptakan citra yang mereka inginkan. Nah, setelah mencari perincian tentang westernisasi dan pengaruhnya, kami membuat survei yang dibagikan di forum lain dengan remaja berusia 13 tahun hingga 20 tahun. Tim penulis mengajukan 10 pertanyaan yang mempertanyakan berbagai bidang area peningkatan. Ini termasuk referensi makanan, mode harian, pertunjukan musik, dan budaya sehari-hari. Kami juga menanyakan mengenai seberapa paham para responden mengenai apa yang dimaksud dengan westernisasi dan implikasinya dalam kehidupan. Dalam hasilnya terdapat sebanyak 55 responden yang terlibat dalamnya dengan karakteristik usia terbanyak 17 tahun dan jenis kelamin terbanyak yaitu wanita sebanyak 75%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa westernisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup para remaja. Sebagian besar responden cenderung memilih opsi yang berhubungan dengan budaya luar yang dapat mencerminkan pola hidup mereka. Walaupun mereka menyadari adanya westernisasi, ada kemungkinan bahwa mereka secara tidak sadar terlibat dalam peniruan tersebut karena cepatnya arus informasi dan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, para remaja perlu waspada terhadap gaya hidup mereka yang mereka pilih agar tidak terperangkap dalam perubahan negatif yang dibawa oleh westernisasi. Seperti yang kita sudah jelaskan dalam karya tulis ini, dapat kami tarik kesimpulannya bahwa kebudayaan memiliki komponen-komponen yang mengelilingi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Dan karena remaja merupakan target utama dalam penggunaan media sosial, oleh karena itu sangat mudah bagi mereka untuk terpapar budaya asing. Agar tidak terpapar budaya asing, maka para remaja harus menyaring budaya dan informasi yang mereka dapatkan agar tidak mengikis budaya dan norma
Indonesia. Oke, sekian karya tulis yang sudah kami susun dan jabarkan dalam video ini. Terima kasih Pak Rizky sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.